Raden Patah, Raja pertama Kerajaan Demak. Demak adalah kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa. Didirikan oleh Raden Patah pada tahun 1478. Raden Patah adalah bangsawan Kerajaan Majapahit yang menjabar sebagai Adipati Kadipaten Bintara Demak. Ketenaran Kesultanan Demak didapat dari Wali Sanga, 9 orang ulama besar, pendakwa Islam paling awal di Pulau Jawa. Karena bantuan dari daerah-daerah lain, Raden Patah memutuskan hubungan dengan Majapahit yang saat itu berada dalam kondisi yang lemah. Keputusan tersebut semakin memperkuat bahwa Demak berdiri secara mandiri dan Raden Patah mengambil gelar Sultan Shah Alam Akbar. Asal-usul Raden Patah. Berdasarkan buku The History of Javanese Kings, Sejarah Raja-Raja Jawa, 2010 oleh Purwadi, Raden Patah merupakan penguasa kerajaan Islam yang memiliki garis keturunan Tionghoa. Ibu Raden Patah merupakan orang Tionghoa, seorang putri dari dinasti Ming bernama Siu Banci. Raden Patah lahir di Palembang tahun 1455. Raden Patah merupakan putra Brawijaya V, raja terakhir Majapahit. Pada awal abad ke-14, Kaisar Yanlu dari dinasti Ming mengirimkan seorang putri kepada Raja Brawijaya kelima di Majapahit, sebagai tanda persahabatan kedua negara. Putri tersebut cantik dan pintar sehingga mendapat perhatian khusus di hati Raja Brawijaya V. Namun, kehadiran putri tersebut mengganggu Ratu Dwarawati sang permaisuri yang berasal dari Campa. Kecemburuan ini membuat Brawijaya V terpaksa menyingkirkan putri tersebut dari istana. Dalam keadaan mengandung, sang putri dikirim kepada Adipati Palembang, Arya Damar. Setelah melahirkan Raden Patah, Siu Bunci kemudian dinikahi oleh Arya Damar dan memiliki seorang anak bernama Raden Kusen. Secara tidak langsung menjadi adik dari Raden Patah. Raden Patah memiliki nama kecil Pangeran Jimbun. Pada masa mudanya, Raden Patah memperoleh pendidikan yang berlatar belakang bangsawan dan politik. Selama 20 tahun hidup di Istana Adipati Palembang, Raden Patah memutuskan untuk kembali ke Majapahit bersama adiknya, Raden Kusen. Setibanya di Tuban, Raden Patah tinggal dan belajar di Ampel Denta, bersama para saudagar Muslim. Di sana beliau juga mendapat dukungan dari utusan Kaisar China, Laksamana Cheng Ho. Selain itu, Raden Patah juga mendalami agama Islam bersama dengan Sunan Giri, Sunan Bonang, dan Sunan Derajat. Setelah dianggap lulus, Raden Patah dipercaya menjadi ulama dan membuat permukiman di Bintara. Memimpin Kerajaan Demak. Di Bintara, Raden Patah mengubah hutan Bintara menjadi sebuah pesantren Gelagahwangi. Seiring kemajuan pesantren dan agama Islam di sekitar Bintara, Raden Patah mengganti nama Gelagahwangi menjadi Demak dengan ibu kota bernama Bintara. Dalam buku A History of Modern Indonesia since 1200-2001, karya MC Riklesves, Kerajaan Demak berkembang sebagai pusat perdagangan dan penyebaran agama Islam. Jawa para wali dalam penyebaran Islam sangat besar. Pada masa pemerintahan Raden Patah, dibangun Masjid Demak yang proses pembangunannya dibantu oleh para wali. Sebagai raja pertama Kerajaan Demak, beliau menaklukkan Kerajaan Majapahit dan memindahkan seluruh benda upacara dan pusaka Kerajaan Majapahit ke Demak. Peran Raden Patah. Slamet Mujana dalam buku Runtuhnya Kerajaan Hindu Jawa dan Timbulnya Negara-Negara Islam di Nusantara, 2007, Raden Patah berhasil memperluas dan mempertahankan Kerajaan Majapahit. Hal tersebut dilihat dari keberhasilan Raden Patah menaklukkan Girindrawardana yang merebut tahta Majapahit, hingga mengambil alih kekuasaan Majapahit. Raden Patah mengadakan perlawanan terhadap Portugis yang telah menduduki Malaha dan ingin mengganggu Demak. Beliau mengutus putranya, Pati Unus untuk memimpin perlawanan tersebut, meski akhirnya gagal. Dalam bidang dakwah Islam dan perkembangannya, Raden Patah mencoba menerapkan hukum Islam dalam berbagai aspek kehidupan. Wafatnya, Raden Patah wafat pada tahun 1518 di Demak, Jawa Tengah. Posisinya kemudian diteruskan oleh anaknya, Pati Unus atau yang dikenal dengan Pangeran Sabranglor. Raden Patah diketahui memiliki 3 orang istri, yaitu Soleka dari Maloha putri Sunan Ampel, Randu Singa, dan putri Dipati Jipang. Dari ketiga pernikahannya, Raden Patah memiliki anak bernama Pati Unus, Raden Trenggono, Raden Kanduruan, Raden Kikin, dan Ratu Nyawa. Terima kasih sudah menonton video ini. Dukung channel ini dengan cara subscribe dan like. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.